Di sini saya akan menjelaskan judul materi tentang sistem teknik dokumentasi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam mengenai sistem teknik dokumentasi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu sistem teknik dokumentasi. Nah, sistem teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan mendokumentasikan berbagai aspek dari semua sistem. Nah, khususnya dalam sistem informasi. Yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur tentang cara kerja sistem, aliran data, proses yang terjadi, serta hubungan antara elemen dalam sistem tersebut. Nah, dokumentasi ini sangat penting untuk pengembangan, pemeliharaan, serta perbaikan sistem informasi yang digunakan dalam sebuah organisasi. Baik, adapun 3 teknik dokumentasi yang sering digunakan dalam sistem informasi termasuk sistem informasi akuntansi. Nah, yang pertama, diagram arus data atau biasa disebut dengan data flow diagram, singkatan dari DFD. Nah, di mana DFD ini adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana data itu mengalir dalam sistem informasi. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana entitas eksternal, misalnya pengguna atau sistem lain, saling berintegrasi dengan proses dalam sistem dan bagaimana sih data itu diproses dalam sistem tersebut. Nah, adapun beberapa fungsi dari DFD itu, yang pertama, memahami aliran data dalam suatu sistem. Yang kedua, memetakan proses-proses yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi entitas eksternal yang berintegrasi dengan sistem. Yang keempat, dapat mendokumentasikan sistem untuk memudahkan komunikasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, adapun efek dalam utama DFD ini, yang pertama tadi identitas eksternal, misalnya pengguna atau sistem lain. Yang kedua, proses yang terjadi dalam sistem. Yang ketiga, aliran data. Aliran data ini antar proses atau antar entitas dan prosesnya. Nah, terus menyimpan data untuk menyimpan informasi yang digunakan oleh sistem. Yang kedua, bagan alir atau biasa disebut dengan flow chart. Bagan alir ini atau biasa disebut dengan flow chart adalah diagram yang menggambarkan antara urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu sistem. Nah, flow chart ini dapat menunjukkan alur langkah-langkah tersebut dengan adanya simbol-simbol tertentu seperti kotak untuk proses dan belah ketupat untuk keputusan. Nah, adapun fungsi dari flow chart itu sendiri, yang pertama itu menggambarkan alur atau urutan proses dalam suatu sistem. Yang kedua, memudahkan pemahaman tentang bagaimana sih sistem ini bekerja dan bagaimana setiap bagian sistem ini saling berintegrasi. Nah, yang ketiga itu dapat membantu masalah atau ketidakefisien dalam sistem. Nah, elemen utama dari flow chart itu sendiri, yang pertama itu ada oval, di mana oval ini akan menunjukkan titik awal atau akhir dari proses tersebut. Nah, terus yang kedua itu persegi panjang. Persegi panjang ini menunjukkan suatu proses atau langkah yang akan dilakukan. Nah, terus yang ketiga tadi ada belah ketupat. Belah ketupat ini menunjukkan. Nah, terus yang ketiga tadi ada belah ketupat. Belah ketupat ini menunjukkan sebuah keputusan yang harus dibuat antara ya atau tidak. Nah, terus yang keempat ada panah. Nah, panah ini akan menunjukkan alur atau urutan langkah-langkah proses tersebut. Terus yang ketiga, diagram proses bisnis atau bisnis proses diagram, di mana menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas dalam sebuah proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi.
Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana suatu kegiatan itu dilakukan dan bagaimana sistem informasi itu dapat mendukung proses tersebut. Baik, adapun fungsi dari diagram proses bisnis itu sendiri, yang pertama itu memetakan aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam suatu proses bisnis. Yang kedua, memahami hubungan antara berbagai elemen dalam organisasi dan bagaimana alur kerja terciptanya. Yang ketiga, membantu memetakan interaksi antara sistem informasi dan proses bisnis yang ada. Terus yang terakhir itu dapat memperlihatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proses bisnis tersebut. Nah, adapun elemen utama dalam diagram proses bisnis ini, yang pertama, aktivitas atau langkah-langkah dalam proses bisnis. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan oleh sistem informasi, misalnya pencatatan transaksi akuntansi. Yang ketiga, pihak yang terlibat dalam setiap aktivitas, misalnya departemen akuntansi, pelanggan atau pemasok. Yang keempat itu alur atau urutan aktivitas, di mana alur atau urutan aktivitas ini yang menggambarkan akan adanya jalan proses suatu bisnis. Nah, baik, adapun kegunaan teknik dokumentasi dalam sistem informasi, yang pertama, perlu kita ketahui pemahaman sistem. Kenapa kita mengetahui pemahaman sistem? Supaya mempermudah untuk bagaimana cara kita memahami sistem bekerja secara keseluruhan, termasuk aliran data dan proses yang terjadi. Nah, terus yang kedua, pengembangan dan pemeliharaan. Nah, pengembangan dan pemeliharaan ini dapat membantu agar kita bisa merancang dan mengembangkan serta melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi yang digunakan. Nah, yang ketiga, audit dan pengendalian. Nah, audit dan pengendalian ini akan menjadi alat penting dalam melakukan audit sistem untuk memastikan bahwa semua transaksi itu dicatat dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Yang terakhir, pelatihan dan pengguna. Nah, di mana adanya pelatih dan pengguna ini akan membantu tim baru atau pengguna untuk memahami bagaimana sih sistem informasi ini bekerja dan bagaimana proses bisnis diorganisasikan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa sistem teknik dokumentasi ini sangat penting dalam merancang, mengevaluasi dan memelihara sistem informasi yang ada di suatu organisasi. Nah, dengan menggunakan alat seperti DFD, flowchart, dan diagram proses bisnis, organisasi dapat memetakan dengan jelas bagaimana data dan proses bisnis itu bergerak dan saling berinteraksi dalam sistem, yang pada gilirannya itu dapat membantu untuk mengidentifikasi potensi adanya masalah, meningkatkan efisiensi, serta memastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik.